Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Kalau kita melihat di balapan Buriram kemarin, sangat berbeda dengan podium yang langsung diberikan Binder di Qatar tahun lalu, yang langsung menempatkan dirinya di posisi kedua klasemen dan menjadi penantang serius dalam seri-seri balapan berikutnya. Di tahun ini, nampak seperti KTM bukan hanya tak bisa mengulangi kesuksesannya, namun kalah dari para debutan Aprilia. Apa yang menyebabkan degradasi KTM ini? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Pertama-tama, datang dari pembalap kontroversial Pedro Acosta. Pedro Acosta mengatakan bahwa perjalanannya setelah kecelakaan di awal MotoGP Grand Prix Thailand mengungkap situasi dramatis yang dialami KTM dalam perawatan ban. Pembalap berusia 20 tahun itu tampak kuat saat memasuki putaran pembukaan musim. Tetapi, impian naik podium tak pernah terwujud. Setelah finish di posisi ke-6 dalam sprint race, Acosta berjuang untuk mendapatkan hasil 6 besar lainnya di Grand Prix Thailand Minggu sebelum dia jatuh di tikungan 1 pada putaran keempat. Acosta bergabung kembali untuk finish di posisi ke-19 dan kemudian menjelaskan bahwa dia terjatuh karena bagian belakang sepedanya terlepas saat pengereman. Ya, kami perlu memahaminya karena sepertinya tahun ini jauh lebih sulit mengendalikan ban belakang. Saya kehilangan kendali di belakang Marco Bezzecchi. Saya sedikit melebar, terlalu kencang, dan kemudian saya kehilangan ban depan. Kecelakaan yang cukup normal. Tapi kita perlu memahami mengapa terjadi seperti ini. Kami perlu memahami lagi banyak hal tentang cara kerja sepeda kami yang baru ini. Ketika ditanya apakah ini bukan efek cengkraman bagian belakang yang kuat yang mendorong ban depan, dia menambahkan, keduanya adalah hal yang bersamaan karena ketika Anda mengerem dan membuat ban belakang naik, ketika ban itu kembali ke tanah, dia mendorong bagian depan. Itu adalah kombinasi berbagai hal. Kita perlu memahaminya karena ada banyak hal di sekitar kita yang belum kita pahami. Dan mengapa satu hal berhasil, mengapa hal lain tidak. Dan kemudian, barulah kita dapat mulai bersaing. Namun, kita perlu memahami banyak hal dulu pada awalnya. Masalah kausan ban terungkap untuk KTM di GP Thailand. Setelah mengalami kecelakaan, Acosta mengatakan dia bergabung kembali untuk menggunakan putaran yang tersisa sebagai uji coba pribadinya, yang mengungkapkan bahwa masalah kausan ban KTM masih berlanjut. Karena alasan inilah saya tetap bertahan di race. Sebenarnya kecepatannya tidak buruk, tapi pada akhirnya saya kehilangan 40 detik ketika saya terjatuh. Saya berharap mereka dapat memeriksa sesuatu yang menarik dalam data tersebut. Penting untuk menyelesaikan dan melihat bagaimana kondisi bannya. Kami berada dalam situasi yang dramatis. Kami perlu memahami mengapa kami mengalami degradasi ini karena ini tidak normal. Posisi tertinggi KTM diberikan kepada rekan setimnya Acosta yaitu Brad Binder yang tertinggal 19,9 detik dari pemenang balapan Marc Marquez di posisi ke-8. Lalu, bagaimana dengan Brad Binder sendiri? Jagoan KTM Brad Binder tidak mampu melampaui posisi ke-8 dalam balapan MotoGP di Buriram pada hari Minggu. Posisi yang satu strip di bawah Honda, yang notabene Honda adalah pabrikan yang terbelakang di tahun lalu. Situasi saat ini tidak mengejutkan baginya, tetapi ada juga kesalahan dalam pemilihan ban. Sedangkan pada hari Sabtu, pembalap Afrika Selatan itu finish di urutan ke-6 dalam sprint dengan RC16-nya. Namun setidaknya, Brad mampu mengamankan poin. Itu adalah race yang sangat panjang, tentu saja. Saya tahu bahwa kami harus sangat berhati-hati dengan ban belakang, terutama saat keluar tikungan. Binder menjelaskan isu kritis balapan tersebut. Itu sangat sulit, terutama ketika Anda fokus dan ingin mengejar pembalap lain lebih keras lagi. Pembalap yang menempati posisi ke-5 dalam kejuaraan dunia tahun lalu ini kehilangan hampir 20 detik dari Marc Marquez di barisan depan. Dengan suhu lebih dari 35 derajat di tempat teduh dan 50 derajat di lintasan, balapan di Buriram jelas merupakan tantangan bagi manusia dan mesin. Saya tahu saya harus bertindak cerdas hari itu, tapi pada saat yang sama, saya pikir saya membuat kesalahan dalam memilih ban.
Meskipun demikian, kami melakukan pekerjaan yang cukup baik mengingat itu bukanlah akhir pekan yang mudah. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat, kami akan terus berjuang dan berharap lebih banyak lagi di Argentina. Sedangkan dari kubu Teh Tri, ada dua nasib yang berbeda, di mana Enea Bastianini berhasil bagi dari posisi 20 ke posisi 9, sedangkan Maverick Vinales masih stuck di posisi 16 tanpa poin. Bagi pendatang baru Red Bull KTM Tech 3 Maverick Vinales, start kejuaraan dunia di Thailand merupakan awal yang nol dari sudut pandang olahraga. Namun, pembalap veteran itu tidak menunjukkan tanda-tanda frustasi setelah finish ke-16 di GP pertamanya di RC16. Bahkan sebelum balapan pertama pada hari Jumat, pembalap baru KTM Tech 3 itu melepaskan ketegangan dengan meletakkan hasil uji coba yang baik pada hari uji coba terakhir di lintasan Buriram. Lalu, Vinales dengan percaya diri menargetkan dirinya di posisi 10 besar. Tapi ternyata, pengalaman Vinales saja tidak cukup untuk meningkatkan kecepatan lebih jauh selama pembukaan race kemarin. Berbeda dengan rekannya yang lebih muda dan juga baru di Tech 3 Enea Bastianini, Vinales menjadi semakin lambat seiring meningkatnya suhu di Buriram. Namun, Maverick Vinales tidak membiarkan perjalanan yang membosankan pada suhu 38 derajat itu merusak suasana hatinya. Vinales menganalisis dengan serius. Akhir pekan ini naik turun. Kami mencoba memahami motor dan feelingnya selama kualifikasi, sprint, dan balapan GP. Dan saya pikir sekarang kami punya titik awal. Pembalap berusia 30 tahun ini melanjutkan. Hari ini cengkraman saya tidak bagus, terutama di bagian depan. Jadi saya tidak bisa mencatat waktu putaran yang baik. Tetapi di bagian belakang tidak terlalu buruk. Kami mampu mengatasinya dengan baik. Saya harus menerima banyak kehilangan kecepatan di bagian depan dan mengerem lebih awal di tikungan. Itu tidak mudah, tapi kita akan belajar darinya. Hasil akhir, pada penampilan pertama tim dengan dua pemain utama baru, membuat bos tim pembalap Tech 3 itu sampai pada kesimpulan positif. Nicholas Goyon mengatakan, tim meninggalkan Thailand dengan senyum lebar setelah penampilan luar biasa Enea Bastianini hari ini. Ujian musim dingin tidak mudah baginya dan posisi ke-9 hari ini merupakan hadiah besar baginya. Pada akhirnya, dia hanya tertinggal 1/10 dari KTM terbaik hari itu. Segala sesuatunya sedikit lebih sulit bagi Maverick Vinales akhir pekan ini. Pada hari Jumat, dia nyaris lolos ke Q2 dan seluruh akhir pekan terasa berbeda. Dia masih belajar mengendarai motor dan memahami beberapa masalah selama balapan. Tetapi, saya pikir dia hanya butuh lebih banyak waktu dengan RC16 dan dia akan segera bisa bertarung dengan yang lain. Kini, KTM harus puas dengan posisi ketiga di antara pabrikan di belakang Ducati dan Aprilia. Sedangkan dari Enea Bastianini berhasil membalikan keadaan pada debut akhir pekan MotoGP-nya dengan finish ke-9 di Grand Prix Thailand. Bastianini yang finish ketiga dari bawah dalam sprint pada hari Sabtu dengan waktu balapan hampir 30 detik lebih lambat dari edisi tahun lalu, dia mampu finish 10 besar dalam balapan utama pertamanya dengan RC16. Hanya terpaut 0,124 detik di belakang veteran KTM, Brad Binder di posisi ke-8. Itu adalah pemulihan yang luar biasa bagi Bastianini dari Tech 3 dan di atas harapannya. Saya rasa ini sedikit lebih baik dari yang saya harapkan, kata Bastianini. Ini merupakan balapan yang bagus, terutama di bagian tengah balapan, saya lebih cepat dibandingkan pembalap di posisi 7 teratas. Tapi, yang penting adalah belajar dan memahami lagi dibandingkan pembalap lain, dan mengecek apa kelebihan dan kekurangan saya. Saya mengonfirmasi feeling saya. Kami kalah di tengah tikungan, terutama di tikungan lambat, dan setelah itu, kami kehilangan 5-6 km per jam. Dan untuk keluar tikungan itu, tidak bagus, terutama saat ban masih baru. Bastianini menjelaskan dialah yang membuat perbedaan di tengah balapan. Dia awalnya berada di posisi ke-16 hingga putaran 14, tetapi masuk dalam 10 besar pada putaran 22, dan akhirnya melewati Fabio Di Gia untuk posisi ke-9 dalam 2 putaran tersisa. Pada awalnya, saya mencoba untuk memacu motor lebih kencang, tetapi saya terlalu agresif dan melakukan beberapa kesalahan. Di tengah balapan, saya mencoba lebih halus, tidak banyak engine brake, saya ganti map, dan motornya bekerja lebih baik dibanding bagian pertama. Saya senang karena dengan motor ini, saya dapat menggunakan titik terkuat saya di akhir-akhir balapan. Dari situ, saya merasa puas.
Meski begitu, Bastian ini tetap berhati-hati dan mengatakan bahwa dia masih perlu mengendarai motor di trek lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hubungannya dengan RC16. Sekarang, saya lebih tahu bagaimana hubungan dengan motor di trek ini. Saya ingin memeriksa di trek lain, apakah berbeda? Mungkin bisa lebih baik juga. Namun, kepercayaan diri saya selama akhir pekan telah membaik. Dengan motor lama saya sangat mudah di setiap lintasan. Dengan yang ini, saya perlu lebih memahami karena ini baru balapan pertama. Tetapi, potensinya bisa tinggi. Saat ini, tidak seperti Ducati karena mereka sangat cepat. Terutama di trek ini, mereka sangat cepat. Marc Marquez juga luar biasa, tapi kami bisa mencapainya.